Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Ukhuwah Valencia Garden, Puri Suryajaya, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini, 10 Rabiul Awal 1443 Hijriah, atau bertepatan dengan 17 Oktober 2021 Masehi, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali tetap dalam rangka talabul ilmi di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Ukhuwah. Semoga niat kita, langkah kaki kita untuk menuntut ilmu pada sore hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Yasin, surat yang ke-36 ayat yang ke-65. Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, Yasin ayat 65 ini, pada hari ini, maksudnya hari kiamat, kami tutup mulut mereka. Satu-satunya anggota tubuh kita yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbicara kelak di hari kiamat adalah lisan, mulut. Watukallimuna aydihim, dan akan berkata, berbicara kepada kami tangan mereka. Watashhadu arjuluhum, dan akan memberikan kesaksian kepada kami kaki mereka, bima kanu yaksibun, atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayat ini menunjukkan kepada kita, jika seluruh alat indera yang Allah berikan kepada kita ini, penglihatan, pendengaran, tangan, kaki, semuanya kita gunakan dalam rangka untuk ibadah, taat kepada Allah, maka tentunya ini yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil mizan, hari penimbangan amal. Tetapi sebaliknya, apabila alat indera yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan untuk bermaksiat, maka tentunya ini yang akan menuju kepada jalan kebinasaan dan kerugian kelak di hari kiamat.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan kita istiqomah, tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah Masjid Al-Ukhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan materi kita, saya mohon maaf atas keterlambatan pada sore hari ini karena satu dan lain hal udzur syar'i, sehingga kajian pada sore hari ini yaitu terlambat. Semoga menunggunya Bapak Ibu, duduknya Bapak Ibu pada majelis taklim sore hari ini menjadi pemberat timbangan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Kita masih berbicara kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ali Al-Ju'aisin hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul Mujibatul Jannah fi Daw'is Sunnah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 62 amalan pembuka pintu surga. Ini terjemahan bebas, tidak sesuai dengan arti dari kitab yang sebenarnya. Kalau terjemahan aslinya sesuai dengan nama kitabnya, Mujibatul Jannah fi Daw'is Sunnah, ya artinya sebab-sebab masuk surga dalam tuntunan as-sunnah. Itu arti yang sebenarnya. Tetapi karena ini terjemahan bebas, 62 amalan pembuka pintu surga. Sebenarnya amalan-amalan pembuka pintu surga itu tidak terbatas pada 26. Masih ada kitab-kitab yang lain. Kalau tidak salah saya sempat pernah melihat ada kitab judulnya 150 jalan menuju surga. Itu ada. Dan itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Baik, karena kita telah sepakati kajian kita di Ahad yang ketiga di Masjid Al-Ukhwah, modul atau buku panduannya memakai buku ini. Ya, 62 amalan pembuka pintu surga. Menurut catatan saya, terakhir kita telah menuntaskan amalan yang pertama. Betul ya? Amalan yang pertama, yaitu amalan pembuka pintu surga yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beramal sesuai dengan tuntunan kandungannya. Nah itu ya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan hanya mengucapkan, lalu kemudian beramal ya sesuai dengan tuntunan kandungannya. Dan ini sudah kami sampaikan secara rinci makna kalimat la ilaha illallah dan juga makna kalimat Muhammad Rasulullah, 2 kalimat syahadat. Sekarang kita akan masuk pada amalan yang nomor 2, Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang pegang bukunya, itu ada di halaman 10 sampai 12. Halaman 10 sampai dengan 12. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lihat. Di situ dicantumkan yaitu ada beberapa dalil. Ada beberapa dalil yang menjadi dasar dari amalan yang kedua. Apa amalan yang kedua? Di dalam buku ini disebutkan beriman dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan serta menjauhi kemaksiatan. Kalau mau diringkas, istiqomah. Itu kalau mau diringkas ya. Saya ulang, amalan yang nomor 2 adalah beriman dan konsisten alias ajab ya. Konsisten istiqomah dalam melaksanakan ketaatan serta menjauhi kemaksiatan. Mana dalilnya? Dalil yang bisa kita lihat dalam hal ini, kalau di buku ini disebutkan ada kurang lebih sekitar 5 dalil. 5 dalil ya. Di situ tertulis surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108,
Al-Baqarah ayat 82, lalu surat Fusilat ayat 30, dan surat Al-Ahqaf ayatnya 13 dan 14. Itu semuanya ada di Quran. Nambah satu lagi, jadi 5 dalil hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Baik, dalam sahihnya Sahih Bukhari. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan dalilnya dari apa yang sudah tercantum di buku ini. Saya tambahkan dalilnya, yaitu dalil yang lain. Mari kita lihat, yaitu surat 41 dulu. Surat Fusilat ayat 30. Surat nomor 41 ayat 30. Kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat 41 ayat 30. Siap terjemahannya, Allah berfirman, Innal ladzina qalu Rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Terus. Kemudian mereka menundukkan pendirian mereka. Istiqomah. Lanjut. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Terus. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Baik. Kita dengarkan baik-baik. Kita ulang lagi ya terjemahannya, saya bacakan. Jadi dalil yang pertama, Quran surat Fusilat ayatnya 30, Quran surat 41. Jelas sekali di sini dalam ayat ini, orang itu kalau istiqomah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengarkan terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah. Kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka. Itu tolong digarisbawahi. Kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka. Itu digarisbawahi. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir surat ini, Fusilat ayat 30 ini, ternyata kata para alim ulama di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 211, ketika mengomentari ayat ini, kata para ulama, malaikat memberikan kabar gembira yaitu pada 3 keadaan. Jadi ayat ini dibaca oleh malaikat pada 3 keadaan. Ayat ini kabar gembira yang malaikat bacakan pada 3 keadaan. Kapan saja itu? 1, saat sakaratul maut. Jadi ketika orang itu nazar sakaratul maut, roh sudah mendesak di kerongkongan seperti orang mendengkur, maka malaikat membacakan ayat ini, memberikan kabar gembira. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Itu yang pertama, saat sakaratul maut. Ayat ini dibaca oleh malaikat. Keadaan yang kedua, ini keterangannya ada di Ibnu Katsir ya, keterangan yang saya sampaikan ini. Yang kedua adalah pada saat di dalam kubur. Ketika jenazah itu sudah diletakkan ke liang lahat, dimiringkan menghadap kiblat,
ditutup dengan papan, diuruk dengan tanah, maka malaikat memberikan kabar yang kedua, membacakan ayat ini juga. Ya, tidak usah takut, tidak usah sedih, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah Allah janjikan untukmu. Yang ketiga, kapan dibacakan ayat ini oleh malaikat? Bahwasanya pada saat, yaitu ketika mereka hamba-hamba Allah memasuki surga, akan memasuki surga. Maka dibacakan lagi oleh malaikat ayat ini. Itu disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang kelima, halaman 211 dan 212. Nah, nanti bisa dicek di sana. Sekarang kita lihat lagi dalil yang kedua. Orang itu kalau beriman dan konsisten alias istiqomah dalam menjalankan ketaatan, dibuka pintu surganya. Dalil kedua, silakan dibuka suratnya nomor 46. Ada semua sebenarnya di buku ini karena dicantumkan di situ. Quran surat nomor 46 itu surat Al-Ahqaf halaman 12 bagi yang punya bukunya. Ayatnya 13 dan 14. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat nanti ada kata-kata istiqomah. Kita lihat Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, ya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat 14-nya sekarang. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang berkata. Apa kata orang-orang tersebut? Silakan. Tuhan kami adalah Allah. Roh kami adalah Allah. Terus? Kemudian mereka tetap istiqomah. Terus? Kemudian tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak usah bersedih. Lanjutkan Bapak. Mereka itulah para penghuni surga. Makanya orang itu kalau beriman kepada Allah, istiqomah alias ajak konsisten, katanya Allah dalam firman-Nya, tidak usah khawatir, tidak usah bersedih hati, tempatnya adalah surga. Lanjut, terus. Kekal di dalamnya. Masya Allah, terus. Sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nanti kita jelaskan, ya. Sekarang kita lanjutkan dalil ketiga, Bapak Ibu sekalian. Dalil ketiga. Dalil yang ketiga, Bapak Ibu, itu tidak ada di dalam buku. Makanya saya tambahkan, di buku tidak ada. Dalil ketiga adalah surat Fussilat, surat nomor 41, ayatnya 6. Kalau tadi ayat 30, ini ayatnya ayat 6. Ya. Fussilat ayat 6, di buku nggak ada. Kita lihat, kita baca, siapkan terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiru wa wailul lil musyrikin. Silakan. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Terus. Yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, terus kemudian. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya. Terus. Dan mohonlah ampunan kepadanya. Nah, ini menarik ayat ini. Ya, terus lanjut terakhir. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Baik, saya ulang lagi kalimatnya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Allah berfirman, katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Rohmu adalah Roh yang Maha Esa. Maka tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus menuju kepadanya. Dan mohonlah ampun kepadanya. Ini menarik, suruh istiqomah, suruh istighfar.
Disuruh istiqomah, ya disuruh minta ampun kepada Allah. Apa ini maknanya? Nanti akan saya jelaskan. Lalu ayat ini ditutup oleh Allah, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Kata para alim ulama, nah ini penjelasannya. Kenapa kok ayat ini kita disuruh istiqomah, ayat berikutnya suruh minta ampun. Kata para alim ulama, ternyata ketika seseorang itu berusaha untuk istiqomah, namanya orang istiqomah nggak mungkin tidak tergelincir, nggak mungkin, dan tidak mungkin bisa istiqomah secara utuh, nggak mungkin. Ya, makanya kalau ada orang, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kalau ada seseorang yang berkata, Bapak Ibu, hari ini harus jauh lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Tanya sama dia, Anda bisa? Anda bisa memangnya? Yang namanya orang istiqomah sama seperti anak kecil belajar jalan. Ya pasti ada jatuhnya, ada terbenturnya. Namanya orang berusaha aja. Namanya orang berusaha konsisten, pasti ada tergelincirnya. Nanti giat-giat ibadah, berusaha istiqomah, pasti ada jenuhnya, pasti ada letihnya, pasti nanti ada masa-masa futur, loyo dalam beribadah, sudah mulai agak nggak semangat ibadahnya. Itu wajar. Makanya ayat ini digandengkan oleh Allah, yaitu untuk menutupi kekurangan istiqomah yang ajengnya itu nggak bisa lurus. Ya, mohon maaf ini. Istiqomahnya itu tidak bisa lurus, maka mintalah ampunan kepada Allah. Makanya ayatnya digandeng, istiqomahlah dan memohon ampunan kepadanya. Karena tidak mungkin orang itu istiqomah secara utuh, nggak bisa. Pasti perjalanannya itu ada fluktuatifnya, naik turunnya. Sudah berusaha istiqomah, ternyata jatuh juga, bangkit lagi. Nah, untuk menutupi kekurangan ini, istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya nukilkan perkataannya Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 246. Kata beliau apa? Mengomentari ayat tadi, Fussilat ayat 6. Beliau rahimahullah mengatakan ayat di atas merupakan isyarat bahwa seringkali ada kekurangan pada istiqomah yang diperintahkan. Yang menutupi kekurangan ini adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Istighfar itu sendiri mengandung taubat dan istiqomah di jalan yang lurus. Jadi jelas sekali bahwasannya kita diperintahkan istiqomah, adapun tentu pasti ada di sana sini kekurangan dari usaha kita untuk istiqomah. Perbanyak istighfar. Tidak ada manusia sempurna, tidak ada. Pasti di antara kita adalah yaitu pernah melakukan kesalahan. Makanya Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan dalil keempat. Dalil yang keempat di buku tidak ada. Saya tambahkan, di buku tidak ada. Apa itu dalil keempat? Firman Allah lagi. Suratnya surat nomor 72. Surat apa nomor 72 itu? Surat Al-Jin, betul. Ayatnya 16. Suratnya surat Al-Jin, ayatnya ayat 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat Al-Jin ayat 16. Wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Silakan, ayo. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu. Stop. Nah, atau istiqomah ya. Ulang lagi.
Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, atau istiqomah, lanjut. niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Yaitu sampai di situ. Oh iya. Dalam terjemahan yang lain ada tambahan. Saya bacakan terjemahan versi lain. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus, maksudnya istiqomah, di atas jalan itu, maksudnya agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, dalam kurung rezeki yang banyak. Nah, berarti kalau begitu berdasarkan ayat ini, orang itu kalau konsisten, ajeng, istiqomah, maka Allah akan curahkan rezekinya. Jadi Bapak Ibu kalau bertanya, berarti orang istiqomah itu termasuk kunci-kunci rezeki. Ustaz, iya. Jadi amalan pembuka kunci rezeki adalah, amalan pembuka rezeki adalah salah satunya istiqomah. Ya, konsisten. Sekarang saya tutup dalil yang kelima. Dalil yang kelima. Dalil yang kelima, Bapak Ibu sekalian, yaitu tidak ada di dalam buku juga. Saya tambahkan. Ya, jadi tambah banyak nanti. Di buku plus tambahannya. Dalilnya tambah banyak. Saya tambahkan, yaitu dalilnya dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim. Saya bacakan saja dalilnya. Sahih Muslim, nomor aslinya nomor 38. Nomor asli. Cetakan asli. Kalau dicetakan terjemahan, kitab yang saya bawa ini kitab terjemahan Sahih Muslim. Sudah terjemahan, ini ringkasan. Di sini nomornya 31. Bagi yang terbiasa pakai buku ini. Ya, nomor 31. Baik, hadisnya sama, cuma beda penomoran saja. Kita baca. Dari sahabat Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amroh, nama aslinya Sofyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu an. Dia berkata, nah perhatikan perkataannya ini. Qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Katanya Abu Amrah, ya, Abu Amrah atau Abu Amr, nama aslinya Sofyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam ini, katakan kepadaku di dalam Islam ini sebuah perkataan yang tidak akan aku tanyakan kepada orang selain engkau. Tolong tunjukkan kepadaku sebuah perkataan di dalam Islam ini yang aku tidak akan tanya kepada orang lain kecuali hanya kepada engkau saja. Perkataan yang berbobot maksudnya. Nabi jawab. Apa kata Nabi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billah tsumastaqim." Kata Nabi, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah dengan imanmu itu. Nah, ya. Jadi inilah nasihat, wejangan, wasiat yang Nabi sampaikan kepada sahabat Abu Amrah, Sofyan bin Abdullah As-Saqafi. Disuruh beriman kepada Allah dan istiqomah. Baik, jadi kalau di total dalilnya ada berapa itu? 5. Ditambah sama yang di buku, selain yang sudah disebutkan, berarti ada nambah 2, terus kemudian 3. Ya 8, nambah 3 yang ada di buku. Di buku ada 5, yang 2 sama seperti yang kami sebutkan tadi. Berarti 5 ditambah 3, 8 dalil. Jadi 8 dalil itu 6 ada di Quran, 2 ada di hadis. Nah, sama buku ya, sama yang ada di buku. Baik, sekarang kita akan jelaskan dalil-dalil yang sudah kita baca tadi. Bapak Ibu sekalian, dari total berapa dalil tadi? 8 dalil yang saya tambahkan dan yang ada di buku, maka penjelasannya yaitu ada 4, Bapak Ibu sekalian. Ada 4. Ada 4 hal yang bisa kita ambil pelajaran dari 8 dalil ini. Cuma nanti agak panjang dikit ini 4 ini.
Nomor satu, pelajaran berharga dari 8 dalil ini. Ya. Yang pertama adalah, yaitu yang dimaksud dengan amantu billah. Tadi dalil terakhir. Ya. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Amantu billah, yang riwayat Muslim tadi. Nah, itu maksudnya adalah iman itu yaitu membenarkan di dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya iman itu apa? Iman itu artinya tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hatinya, wa ikrarun bil lisan, berikrar di lisan, terus wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan perbuatan. Jadi kalau cuma lisan tok mengaku beriman, hatinya tidak, munafik. Munafik. Cirinya orang munafik itu adalah lisannya mengakui iman, hatinya menolak apa yang ia ucapkan. Itu munafik. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi harus tiga-tiganya. Hatinya membenarkan, lisannya berikrar, dan diamalkan, yaitu dengan perbuatannya. Diamalkan dengan anggota badannya. Jadi dia mengamalkannya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu bertanya, Ustadz yang dimaksud membenarkan ini maksudnya apa? Maksudnya membenarkan dalam hati itu adalah menerima dan tunduk dengan segala yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Semua yang Nabi ajarkan, hatinya menerima, sami'na wa ata'na, tidak nolak. Itu namanya membenarkan dalam hati. Ya. Tapi kalau masih hatinya itu berkata, so sih, iya, mulai meragukan, maka yaitu imannya dipertanyakan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar ada hadis Nabi, lalu langsung dalam hatinya yakin, karena Nabi tidak mungkin berdusta atas nama Allah. Nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi itu ngarang, nggak mungkin. Sebab yang Nabi ucapkan itu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang Nabi ucapkan itu berdasarkan hawa nafsu, tetapi yang Nabi ucapkan itu wahyu yang Allah wahyukan. Sehingga dia membenarkan semua ucapan Nabi. Hatinya tunduk dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang pertama, membenarkan dalam hati. Maksudnya itu. Yang kedua, mengikrarkan dengan lisan. Maksudnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah yang ketiga, mengamalkan dengan perbuatan, maksudnya diwujudkan dalam bentuk ibadah-ibadah. Ya sholat, zakat, puasa. Sebab ada Pak? Belum ada. Orang itu hatinya membenarkan, lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi tidak sholat. Dia tidak puasa, dia tidak zakat, ya seperti itu. Jadi memang Islamnya Islam KTP katanya ya. Islamnya itu Islam sekedar klaim pengakuan. Aku baca syahadat, sholat enggak. Maka Islamnya dipertanyakan. Maka yang namanya Muslim itu hatinya, lisannya, dan anggota badannya semuanya tiga-tiganya dia laksanakan. Nah, seperti itu. Oleh karenanya seseorang tidak cukup beriman dengan hatinya saja tanpa mengatakan dengan lisannya. Dan tidak cukup mengatakan dengan lisan tanpa diwujudkan dengan amalan. Mana dalilnya? Ayo kita kasih dalil. Tolong dibuka Al-Baqarah ayat 44. Kita dengarkan. Al-Baqarah ayat 44. Surat Al-Baqarah itu surat nomor berapa? Kebangetan kalau nggak tahu ya. Ayatnya 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kita lihat ini. Atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Silakan. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan? Sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. Padahal kamu membaca kitab Taurat. Nah,
Tidakkah kamu mengerti? Baik, tidakkah kamu mengerti? Ayat ini adalah ayat sindiran bagi mereka yang berkata tapi tidak diamalkan. Kan banyak orang itu menyuruh orang berbuat baik. Ya Pak, yang rajin sholat, kalau sholat harus on time, tapi dia sendiri, nah, ya. Jadi yang seperti ini, ya maka nggak boleh, ya. Katanya Nabi diumpamakan orang yang suka menyeru amar ma'ruf, kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukan, seperti lilin yang menerangi sekitarnya, tapi membakar dirinya sendiri. Lihat lilin itu kalau kita nyalakan api, ya, maka ruangan sekitarnya terang, menerangi sekitarnya, tapi lilinnya sendiri terbakar. Itulah orang-orang yang cuma bisa ngomong tok, tapi nggak dilakukan. Dia nyuruh orang, tapi dia sendiri. Makanya orang beriman itu hatinya membenarkan, lisannya mengucapkan dan diamalkan. Jadi kalau lisan doang tapi tidak diamalkan, ya ini imannya perlu dipertanyakan. Ini ya. Kita tambahkan lagi dalil. Silakan surat 61. Surat 61 itu surat apa? As-Saff. Ayatnya ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman. Mengapa? Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Duh. Terus lanjut. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Baik, perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Baik, kita lanjutkan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua tentang definisi istiqomah. Ayo, siapa yang tahu istiqomah itu artinya apa? Apa artinya istiqomah? Kita sering mendengar kata istiqomah. Apa artinya? Tadi sudah saya sampaikan, saya ulang-ulang. Apa istiqomah itu? Istiqomah itu ya berasal diambil al-istiqomah, diambil dari kata bahasa Arab istiqomah, yastaqimu istiqomatan. Ya. Saya ulang, istiqomah, yastaqimu istiqomatan. Itu panjenengan tulis Latin atau ditulis Arab itu? Oh, ditulis Latin. Iya. Ya, enggak apa-apa, nanti dikumpulkan ya. Baik, jadi istiqomah ya, al-istiqomah pakai tak marbuto ya. Istiqomah itu diambil dari kata bahasa Arab istiqomah, enggak pakai tak marbuto, yastaqimu enggak pakai tak marbuto, terakhir istiqomatan. Nah, apa artinya? Artinya lurus. Istiqomah itu secara bahasa artinya lurus. Lurus itu secara bahasa. Adapun kalau secara istilah, ayo ulama banyak mendefinisikan. Saya ambil satu aja, yaitu seorang ulama yang bernama Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, yang lahir di daerah Syria, sebuah desa namanya Nawa. Nawa itu daerah Damaskus, Syria. Beliau wafat tahun 676, usia wafat 45 tahun, masih muda. Tapi karyanya Imam An-Nawawi dinikmati oleh miliaran manusia. Hampir tidak ada pondok pesantren yang tidak ada kitabnya Imam An-Nawawi. Bahkan kalau ada pondok pesantren yang punya kitabnya Imam An-Nawawi, pondoknya perlu dipertanyakan. Ayo, kitab apa yang paling keren? Kitabnya Imam An-Nawawi. Riyadus. Oh, semua orang pasti tahu, pernah mendengar kitab itu. Riyadus Shalihin. Tuh. Ada lagi Arba'in An-Nawawi yang isinya 42 hadis. Oh, loh Ustaz, isinya 42 kok tulisan kitabnya Arba'in. Arba'in itu kan 40. Ya. Kenapa kok disebut apa ini isinya kok 42? Mestinya kan harus sama judul sama isinya. Judulnya Arba'in dan isinya mestinya 40. Lah kok isinya 42? Jawabannya ada dua. Jawaban pertama,
Orang Arab itu tidak suka dengan yang ribet-ribet menyebutkan angka satuan. Tidak suka. Jadi orang Arab itu kalau 42 disebut 40. Diambil puluhannya. 43 itu baru naik 45. 47, 50. Diambil genapnya, atas atau bawahnya. Orang Arab tidak suka ribet. Makanya tidak disebut 42, 40. Ya. Terus itu satu kebiasaan orang Arab. Yang kedua, lah ini yang unik di sini, ini yang kuat ini. Ternyata memang betul di dalam buku Arba'in An-Nawawi itu kitabnya judulnya 40, isinya 42 hadis. Ternyata setelah diteliti, diselidiki lebih mendalam, ternyata ada 2 hadis yang dhaif, lemah. Berarti betul 42 dikurangi 2 berapa? 40. Ternyata memang ada 2 hadis. Loh Ustaz, kok dicantumkan hadis dhaif? Kenapa? Manusia. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah sosok manusia biasa yang tidak lepas dari yang namanya khilaf. Seperti itu, ya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sama dengan begini. Mohon maaf, hadis tentang ini, apa ini? Hadis tentang berdiri ketika sholat. Jadi setelah sujud, berdiri dari sujud menuju ke berdiri. Itu kan sambil mengepalkan tangan. Ya, mengepalkan tangan. Itu hadisnya Bapak Ibu sekalian, Syekh Albani mensahihkan. Tapi seluruh ulama yang lain mengatakan dhaif, lemah. Jadi bagi para jamaah yang berkeyakinan hadis itu dhaif, maka jangan dikepalkan tangannya, dihamparkan saja. Tapi tetap bertumpu, tapi tidak dikepalkan, bertumpu. Adapun mereka yang memandang hadis tersebut sahih, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, maka ya kita kepalkan. Sudah gitu aja. Yang namanya, bahkan disebutkan dalam hadis itu, Nabi dari sujud menuju berdiri itu mengepalkan tangan seperti orang membuat adonan roti. Yang namanya buat adonan roti itu kan nggak mesti dikepalkan. Ya. Bisa dengan dihamparkan begini, bisa dikepalkan. Yang penting kan tidak begini. Ya. Mana ada buat roti itu begini? Kan tidak ada. Buat roti kan begini, digini-ginikan, atau diginikan. Nah, seperti itu. Ya. Ternyata memang pendapat yang kuat itu lemah. Dalilnya, mengepalkan itu lemah. Bagi yang mau pakai itu ya silakan. Lalu apakah kita tinggalkan Imam An-Nawawi dan kita tinggalkan Syekh Albani? Ya tidak. Masa dari sekian ratus dalil, ya, dari sekian banyak hadis yang telah dikoreksi, cuman hanya ya puluhan hadis. Mohon maaf, puluhan hadis yang dhaif terus kemudian kita tinggalkan. Ya tidak. Wong dalam masalah fikih saja, air itu kalau sudah dua kula itu kalau ukuran liter, kurang lebih sekitar sekian ratus liter. Berapa? Kalau nggak salah 700 liter. Ya, air itu kalau sudah 2 kula, yaitu kurang lebih sekitar 700 liter, itu di dalamnya ada najisnya. Maka boleh dipakai untuk bersuci, boleh. Boleh dipakai untuk wudhu, itu boleh. Meskipun di dalam ada najisnya. Asalkan jumlahnya 2 kula. Sama seperti ini. Orang ilmunya sekian banyak, cuma ada sedikit kesalahan, terus kita caci maki. Syekh Albani dan seterusnya, atau Imam An-Nawawi. Ya nggak boleh, itu namanya nggak adil. Ya. Maka dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, ya wajar namanya manusia ada khilaf. Ya. Maka dalam hal ini, hadis itu jumlahnya 40 dalam Arba'in An-Nawawi. Kita lanjutkan apa kata Imam An-Nawawi terkait masalah istiqomah. Imam An-Nawawi yang berkata, Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau ketika wafat tidak sempat menikah, ya, tidak sempat menikah. Banyak loh ulama-ulama itu yang wafatnya sampai nggak nikah, hidupnya sampai tidak menikah, sampai wafat nggak nikah. Banyak. Contohnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu semua nggak nikah itu sampai wafatnya. Sampai ada buku judulnya yaitu ulama-ulama yang tidak menikah sampai akhir hidupnya. Kenapa tidak menikah? Apakah mereka membenci nikah? Tidak, mereka tahu nikah itu sunnah, pahalanya besar. Tetapi karena waktu mereka habis untuk menelaah kitab-kitab
Ya, sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan pernikahan. Habis untuk mendalami ilmu agama Allah. Lah kita itu balik cetek aja kepingin nikah lagi. Ini dijadikan senjata sama ibu-ibu ini ya. Mas ilmu mulai cetek aja kepingin poligami ya. Ibnu Taimiyah itu aja sampai tidak nikah, Mas, itu dijadikan senjata sama ibu-ibu nanti ya. Baik, ya kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, apa kata Imam An-Nawawi rahimahullah? Beliau berkata, para ulama menafsirkan istiqomah dengan dengan istilah maknanya luzumu ta'atillah. Apa itu? Luzumu ta'atillah. Artinya tetap konsisten ya, tetap konsisten, konsekuen dalam ketaatan kepada Allah. Ya, tetap konsisten dan konsekuen dalam ketaatan kepada Allah, yaitu namanya istiqomah. Ini dari sekian banyak perkataan para alim ulama, yaitu tentang istiqomah ya. Saya nukilkan pendapat beliau, Imam An-Nawawi rahimahullah. Sekarang kita akan masuk pelajaran yang nomor 3. Nah, pelajaran yang nomor 3, kan ada 4 ini. Pelajaran yang ketiga, di dalam hadis-hadis yang sudah atau dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi, masih ingat berapa dalil tadi? 8 dalil, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan istiqomah. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan dari 8 dalil tadi, apa istimewanya orang itu kalau istiqomah? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? 1. Ayo, gimana? Betul. Dia akan dilapangkan rizkinya. Tadi suratnya apa tadi? Surat Al-Jin ayat berapa tadi? 16. Oh, betul. Nomor 2, ayo, ada beberapa kok. Nomor 2, ayo, keutamaannya orang itu kalau konsisten istiqomah. Betul, termasuk penghuni surga. Dalilnya di mana tadi surat apa? Termasuk penghuni surga. Dalilnya adalah Fussilat ayat 30. Ya, termasuk juga Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Nah, di situ ya. Baik, terus kita lanjutkan. Apalagi keutamaan yang lain? Keutamaan yang lain. Orang itu kalau istiqomah. Ayo, ada kurang 1. Saya minta 1 lagi. Gimana, Pak? Di apa, Pak? Didoakan malaikat. Hampir kena. Ya, hampir kena karena Bapak sudah menyebutkan malaikat. Betul itu. Tapi bukan didoakan. Maka yang benar adalah yang lebih sempurna, malaikat akan memberikan kabar gembira. Malaikat akan memberikan kabar gembira. Ayo, kabar gembiranya pada keadaan apa saja? 1, pada saat kapan? Sakaratul maut. Yang kedua kapan? Di dalam kubur. Yang ketiga, ya ketika yaitu akan masuk surga. Dalam pendapat yang lain ketika dibangkitkan dari kubur. Jadi ketika dia bangkit dari kubur dibacakan itu. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, baik, sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, yaitu pelajaran yang nomor 4 terakhir. Nah, ini yang agak sedikit panjang. Pelajaran yang keempat adalah kiat-kiat untuk bisa istiqomah. Nah, ini tipsnya. Gimana Ustadz caranya supaya kita itu ibadah itu ajak, istiqomah, itu kiatnya apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tunjukkan satu persatu kiat-kiatnya, mohon dibacakan dulu Quran surat 11. Quran surat Hud ayatnya 112. Quran surat nomor 11 ayatnya 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghlaw innahu bima ta'maluna basir." Silakan. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar. Tuh, lihat. Fastaqim, maka istiqomahlah engkau Muhammad di jalan yang benar. Lanjut. Sebagaimana telah diperintahkan kepadamu
dan juga orang yang bertobat bersamamu. Terus. Dan janganlah kamu melampaui batas. Terus. Sungguh, Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Nabi saja disuruh istiqomah. Bapak Ibu tahu, gara-gara ayat ini, Nabi memikirkan ayat ini sampai Nabi rambutnya beruban. Karena ternyata satu-satunya ayat yang membuat Rasul itu berat sampai beruban rambutnya. Gara-gara ayat ini. Karena Allah perintahkan supaya istiqomah. Memang berat Pak, istiqomah itu berat. Makanya ada tipsnya, ada kiat-kiatnya. Ya, tolong dijalankan kiat-kiatnya ini supaya apa? Supaya diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa ajak konsisten dalam beribadah. Apa kiatnya? Kiatnya ada 6. Satu, kiat yang pertama ini supaya bisa istiqomah. Kiat yang pertama adalah perbanyak istighfar. Suruh minta ampun. Istighfar terus, istighfar. Ya. Suruh istighfar, perbanyak istighfar. Dan yang namanya istighfar itu di mana saja, di rumah istighfar, di masjid istighfar, di jalan istighfar, ketika di atas kendaraan istighfar, ibu-ibu lagi di dapur istighfar. Nah, jadi dimanapun istighfar. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah. Maka perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nabi saja Pak, Nabi disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, nomornya 3091 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nomornya 3091 Ibnu Majah. Kata Nabi begini, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Sungguh aku minta ampun kepada Allah, istighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Kalau Nabi saja 100 kali minta ampunnya, apalagi saya dan panjenengan yang bukan Nabi, bukan Rasul. Maka mestinya perbanyak, Pak. Perbanyak. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf. Rasul ngajari kita itu istighfar banyak dalam berbagai kesempatan. Saya tanya, setelah sholat, setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca apa itu? Istighfar. Terus, zikir pagi petang. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku akui dosa-dosaku ya Allah. Wa abu'u bi dzambi. Faghfirli. Ampunilah aku ya Allah. Itu istighfar. Ampunilah aku ya Allah. Terus faghfirli. Innaka gimana? Loh, saya itu istighfar masa enggak apa? Innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi katanya Rasulullah, orang yang baca saya itu istighfar kalau dibaca di pagi hari, sorenya meninggal, masuk surga. Orang yang baca di sore hari, paginya meninggal, masuk surga. Makanya penting baca saya itu istighfar ini. Contoh lagi, Nabi ngajarkan kita istighfar. Doa, bukan doa. Wirid yang dibaca setelah sholat duha. Dibaca 100 kali itu. Setelah sholat duha, gimana bunyinya? Allahumma firli, Rabbi firli atau Allahumma firli? Allahumma firli wasub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku, terimalah taubatku. Loh. Ya, jadi banyak kesempatan mengakhiri majelis taklim. Ayo, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ampuni ya, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Jadi istighfar, ya perbanyak istighfar. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Ustaz, mana dalilnya? Mana dalilnya orang itu kalau suka istighfar, maka dia akan istiqomah. Saya minta dalil itu. Kok kita disuruh istighfar? Kan tipsnya yang pertama kan perbanyak istighfar. Ya,
Maka dalilnya, ayo dibuka Quran surat 11. Hud ayat 52. Quran surat 11, Hud ayatnya 52. Ayat 52. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Ayo, surat Hud ayat 52. Baca. Apa kata Nabi Hud kepada kaumnya, yaitu kaum Ad. Kaum Ad ini ya. Lanjut. Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Disuruh istighfar. Lanjut. Lalu bertobatlah kepadanya. Orang itu kalau rajin istighfar minta ampun, apa yang Allah berikan, Pak? Silakan. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Itu satu. Nomor dua apa? Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan. Itu yang harus digarisbawahi. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita di atas kekuatan kita. Maksudnya apa, Ustaz? Saya tanya. Orang itu kalau beribadah suka naik turun, fluktuatif. Ibarat handphone, kalau lowbat itu harus diapakan? Maka orang itu ketika dia sudah lentur ibadahnya, sudah mulai jenuh, bosen. Kita ini kan sering kena penyakit bosenan itu ya. Kita ini sering kena penyakit bosenan. Maka pada saat itulah perbanyak istighfar. Allah akan kasih kita kekuatan supaya kita bisa ajak lagi. Makanya itu manfaatnya istighfar itu, Allah akan berikan kekuatan. Ibarat HP itu casnya. Ngecasnya itu istighfar itu. Nah, supaya Allah memberikan kekuatan. Itu nomor satu. Yang nomor dua, ya tips untuk istiqomah yang kedua, pilihlah amal soleh sesuai kemampuan. Jangan memberatkan diri. Kalau melakukan amal ibadah sesuai kemampuan saja. Jangan memberatkan diri. Mana dalilnya? Ayo kita tolong ini dibacakan dalilnya. Sahih Muslim nomornya 754. Silakan. Ya, silakan. Sahih Muslim nomor 754 dibaca. 754 ya. Nah, itu ada. Silakan yang keras bacanya. Sahih Muslim 754. Ayo. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mempunyai sehelai kitab yang dibentangkannya. Terus lanjut, belum poinnya. Kita merupakan takdir sebuah kamar tempat beliau sholat. Lanjut. Lalu orang banyak sholat pulang mengikuti beliau. Iya, silakan. Pada suatu malam mereka berkumpul. Terus. Maka bersabda Rasulullah SAW. Lanjut. Ya, terus. Hai orang banyak. Nah, ini poinnya. Perhatikan Bapak Ibu. Ini poinnya. Silakan. Janganlah amal ibadah itu sekedar kemampuanmu. Sekedar kemampuanmu. Lanjut. Agar kamu dapat melakukannya secara tetap. Nah, istiqomah. Lanjut. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan memberikan pahala. Allah itu nggak bosan ngasih pahala. Justru yang bosanan itu, Mas. Lanjut. Sehingga akhirnya kamulah yang bosan mengerjakan ibadahmu. Teruskan. Dan sesungguhnya amal ibadah yang disukai Allah ialah yang dikerjakan secara tetap. Meskipun, teruskan. Rutin. Walaupun sedikit. Stop sampai di situ. Amal ibadah yang paling disukai itu adalah ibadah yang tetap meskipun sedikit. Maka lakukan amal ibadah itu sesuai kemampuan kita. Jangan memberatkan diri. Jadi kalau ada orang berkata, Ustadz saya kalau puasa Senin Kamis nggak kuat Ustadz. Saya nggak mampu. Karena saya ini orangnya pekerja berat. Lah mampunya apa? Saya mampunya itu insya Allah itu tahajud Ustadz. Nah silakan tahajud aja. Ya tahajud aja. Sesuai kemampuan. Ya. Terus kemudian misalnya Ustadz kalau tahajud nggak mampu karena saya kalau pulang kerja malam-malam, nggak mampunya apa? Saya itu bisa rutin itu sedikit pagi petang. Ya sudah itu aja dilakukan semampunya. Bapak Ibu kalau tahu potret para sahabat dan sahabiah, sahabat Nabi yang dari kalangan wanita, itu mereka punya amalan yang ajak sampai ajalnya tidak pernah ditinggal. Contoh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau punya amalan
yang selalu dilakukan rutin. Apa itu? Salat duha 8 rakaat dengan 4 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu tidak pernah ditinggal sampai menjelang ajalnya. Contoh lagi, Ummu Habibah yang nama aslinya adalah Romlah binti Abu Sufyan. Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi juga. Beliau punya keistimewaan, tidak pernah ditinggal sampai ajalnya. Apa itu? Sholat sunnah beliau berdua sehari semalam 12 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat. Caranya kalau 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Jadi totalnya 12. Sebelum subuh 2, sebelum duhur 4, 2 tambah 4, 6. Setelah duhur 2 berarti 8. Setelah maghrib 2 berarti 10. Setelah isya 2 berarti 12. Itu Ummu Habibah. Gak pernah ditinggal. Loh, Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi radhiyallahu anhu, punya kebiasaan kalau mau tidur gak pernah ditinggal sampai menjelang ajalnya. Apa itu? Membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali, Subhanallah, 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 Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Jadi dibalik, Allahu Akbar dulu, Subhanallah, terus Alhamdulillah. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ayo. Contoh Bilal punya kebiasaan sampai-sampai Nabi mengatakan suara terompas sandalnya sudah kedengaran di surga. Apa kebiasaannya Bilal? Sholat 2 rakaat setelah wudhu. Loh, maksud saya mengatakan demikian ini, saya tunjukkan seperti ini. Saya ingin mengajak panjenengan semua, ayo harus punya amalan andalan yang kita bisa persembahkan nanti kepada Allah. Jujur sekarang ini, jujur. Termasuk tangan ini saya tujukan kepada diri saya juga. Kalau kita mau jujurin, saya juga, ayo kita renungkan mulai kita akil balik sampai seusia sekarang ini. Kalau mau jujur ini, tolong sebutkan amalan apa yang sudah kita lakukan mulai remaja balik sampai sekarang yang tidak pernah kita tinggal. Jawabannya insya Allah belum ada. Insya Allah belum ada. Maksud saya itu ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, ayo yang ajak cari satu aja. Ini maksud saya yang sunnah-sunnah loh ya. Yang wajib ya tetap subuh, duhur, asar, maghrib tetap. Jangan dikurangi. Terus maghrib kok istiqomah. Enggak, jangan. Itu wajib. Ini yang sunnah. Yang sunnah. Ya, saya tidak ridho nanti salah dengar nanti ya. Jadi ini Pak Ustadz sesuai kemampuan aku mampu nih duhur dok. Waduh. Wah, ini repot ini yang sunnah, amalan yang sunnah, ya. Baik, ayo yang ngajak gitu. Saya mengajak diri saya juga, memotivasi diri saya dan kepada para panjenengan. Kita ini sama-sama tulak, sama-sama belajar, sama-sama nuntut ilmu, ya. Ingin meraih surganya Allah bareng-bareng kan gitu, ya. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 3. Nomor 3 ini. Tipsnya nomor 3, sering-seringlah mengambil pelajaran dari orang yang sudah tidak istiqomah. Sering-sering mengambil pelajaran dari orang yang sudah tidak istiqomah. Pak Tegar ada Sahih Targhib ya? Jilid 2 Pak, jilid 2. Nah, ada kitabnya enak. Saya ulang ya, sering-seringlah mengambil pelajaran dari orang yang sudah tidak istiqomah. Kita kan sering lihat di masyarakat, ya Allah, orang itu dulu itu setahu saya rajin loh taklim itu, rajin taklim itu. Lah kok sekarang seperti itu, ya perilakunya, ya. Terus kemudian apa ini? Ya Allah, setahu saya orang itu rajin ke masjid dulu itu, sekarang kok tidak pernah. Makanya orang-orang yang sudah pada berguguran seperti ini. Ya Allah, akhwat itu dulu, Masya Allah, jilbabnya itu syar'i. Sekarang kok tambah pendek, ya, tambah transparan. Nah, ini pada berguguran. Hijrahnya itu pada berguguran. Maka jadikan pelajaran orang-orang seperti ini. Ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mana dalilnya? Ayo dibuka, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 646. Ayo dibuka, 646. 646. Baca, Pak. Silakan, dengarkan baik-baik ya, Bapak Ibu. 646, ayo. Ya, agak keras.
Dari Abdullah bin Amr bin Abbas radhiyallahu anhu, yang berkata, Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, Iya, apa itu? wahai Abdullah, Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti bulan. jangan kamu tiru si bulan itu. Kenapa, Pak? Dulu dia suka sholat malam. Dulu dia rajin tahajud, tapi sekarang dia meninggalkan sholat malam. Duh. Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu supaya jangan meniru si fulan. Maka jadikan pelajaran. Ya Allah, jangan sampai anak saya seperti dia, anaknya orang itu. Ya Allah, makanya boleh kita orang tua itu nasihati anak kita. Coba lihat nak, temanmu itu dulu ranking 1, sekarang enggak ranking kan? Kenapa? Suka main terus, game online terus. Ya, makanya jangan ditiru. Nah, itu boleh. Jadikan pelajaran, boleh. Supaya tetap istiqomah. Ya, itu nomor berapa tadi? 3. Nomor 4, berdoalah kepada Allah. Terus minta doa kepada Allah supaya dikuatkan oleh Allah hatinya, supaya istiqomah. Supaya istiqomah. Doanya banyak. Di antara doanya yang diajarkan di dalam Al-Qur'an adalah, ditulis saja ya, nanti dibaca sendiri. Saya tunjukkan aja doanya di dalam Al-Qur'an. Al-Baqarah ayat 250. Al-Baqarah ayat 250. Bunyinya begini, silakan nanti diteruskan. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana, terus wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami dan teguhkanlah pendirian kami. Itu minta ajak, minta istiqomah. Nomor 2 dalam Al-Qur'an, Ali Imran ayat 8. Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Tuh. Terus nomor 3. Ya, doa dalam Al-Qur'an. Surat Ali Imran ayat 147. Ali Imran 147. Masih dalam doa ya. Masih di doa ini. Ali Imran 147. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ali Imran 147. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan teguhkanlah pendirian kami. Tuh, wasabit itu ya, teguhkan. Terakhir dalam Al-Qur'an, suratnya adalah yaitu bukan terakhir. Bukan Al-Qur'an ini, hadis. Doanya berbunyi, ya muqallibal qulub. Terus sabbil qalbi ala dinik. Itu di mana itu dalilnya itu? Itu ada di dalam hadis Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi nomor 3522, 3522. Ya muqallibal qulub. Termasuk Allahumma musarrifal qulub, sarrif anni ala ta'atik. Nah, itu sama. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Nah, itu ya. Itu doa semua minta istiqomah itu. Terus kita lanjutkan tips, kembali ke materi tips. Tips yang nomor berapa sekarang? Nomor 5, bergaulah dengan orang saleh. Harus selektif cari teman. Harus selektif cari teman. Bapak Ibu, ya, mana dalilnya? Dalilnya adalah Abu Dawud, nomornya 4833, 4833. Apa katanya Nabi? Ar-rajulu ala dini khalili. Falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu mengikuti agama temannya. Makanya jangan salah cari konco. Ya, teman jangan salah. Teman di masyarakat termasuk teman di media sosial. Hati-hati, harus selektif. Ya, Bapak Ibu tahu kenapa Abu Thalib kok tidak bisa masuk surga? Padahal Nabi mati-matian membimbing Abu Thalib sampai mau mati diajari kalimat tauhid, tapi tetap tidak mau mengatakannya. Kenapa? Karena Abu Thalib menjadikan Abu Jahal sebagai teman akrabnya. Salah cari teman. Bapak jangan jauh-jauh. Kemarin kita peringati harinya itu G30 SPKI. Bapak tahu siapa Aidit? Aidit itu orang hafal Quran.
hafal Quran dia, bayangkan. Lulusan santri dia itu. Ya, santri. Gara-gara dia berteman dengan yaitu orang yang mengusung pemahaman komunis sampai dia ke Cina. Dia paling senang membaca yaitu pemahaman Marxisme dan seterusnya. Jadi berubah, jadi tokoh PKI, bayangkan. Matinya su'ul khotimah. Sampai mau mati, pada saat dieksekusi di Boyolali, disuruh ngasih kesempatan terakhir, kata-kata. Dipikir orang baca la ilaha illallah atau apa kalimat apa, enggak. Tetap menyuarakan tentang yaitu komunisnya. Jadi berondong. Matinya su'ul khotimah. Bayangkan. Membunuh sekian orang dan seterusnya. Bahkan para ulama. Santri ini hafal Quran. Kenapa? Salah konco. Hati-hati, makanya teman itu bikin bawa pengaruh. Ya, seperti itu. Hati-hati, bergaullah dengan orang soleh. Kalau bergaul dengan orang soleh, diumpamakan berteman dengan penjual minyak wangi. Ya, opsinya 3. Yang pertama, dia beli parfum, dipakai ke tubuhnya, jadi wangi. Opsi kedua, tidak beli, dikasih testernya, jadi wangi. Opsi ketiga, tidak beli, tidak dikasih tester. Duduk tok di tokonya si penjual parfum, kena bau harumnya. Tapi kalau berteman dengan orang yang tidak soleh, seperti diumpamakan berteman dengan tukang pandai besi. Opsinya 2. Kalau tidak kita kena api tersebut, minimal baju kita, pakaian kita, baunya bau barbeque. Apa? Bau barbeque gimana? Bau barbeque ya. Bau bakaran, bau nggak enak ya. Ya seperti itu. Baik, lanjut yang terakhir nomor 6. Nomor 6, supaya istiqomah, isi dengan kegiatan bermanfaat. Isi dengan kegiatan bermanfaat. Dalilnya mana? Al-Quran. Al-Quran dalilnya yaitu di surah Al-Insyirah. Surah Alam Nasrah. Al-Insyirah. Surat 94 kalau tidak salah. Coba dicek apa betul surat 94. Al-Insyirah. Betul. Ayatnya 7 dan 8. Ayat terakhir 7 dan 8. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika. Oh, itu. Apabila kalian telah menyelesaikan satu urusan di sini ibadah itu maksudnya, maka kerjakan urusan ibadah berikutnya. Bapak Ibu habis taklim di tempat ini, ternyata pulang ke rumah masih ada waktu. Isi dengan membaca Quran. Baca Quran bosan, jangan baca Quran. Dengarkan muratal Al-Quran. Muratal Al-Quran bosan, maka lakukan yang lain. Baca buku agama. Baca buku agama bosan, lihat YouTube. Kajian ustaz-ustaz kita. Bosan juga, zikir bosan juga, terus lakukan. Jangan pernah memberi kesempatan kepada syaitan untuk menggoda kita. Nah ini tidak, waktunya dipakai ngelamun. Ya Allah, enak ya. Punya rumah besar, mobil mewah, istri 2, punya villa, cukup insya Allah. Ya Allah, ya ngelamun. Ya, gak usah habis waktunya kalau gitu. Syaitan, mending dipakai ibadah. Pak Teguh, terakhir sebelum saya tutup kafaratul majelis, tolong dibukakan Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Jilid 1 nomor 56. 56. Lah itu poinnya di situ. Mana? Nah, silakan 56. Silakan. 56. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang berkata, ya yang keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya setiap amal memiliki masa-masa semangat dan setiap semangat memiliki kejenuhan. Ya kan? Nabi sudah sampaikan, setiap amal itu kadang semangat, kadang jenuh, kadang bosan. Putur, lanjut. Barang siapa masa-masa jenuhnya diarahkan kepada sunahku, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Dia dapat hidayah. Kalau jenuhnya itu tetap diarahkan yang baik. Jenuh baca Quran, ganti mendengarkan. Mendengarkan Quran juga, jenuh juga, ganti dengarkan kajian. Dengarkan kajian, jenuh juga, ganti baca buku agama, artikel-artikel, dan seterusnya. Itu pasti dapat hidayah dia. Tetapi kalau dialihkan, lanjut, teruskan. Dan barang siapa yang masa-masa jenuhnya diarahkan kepada selain itu, maka ia telah binasa. Baca apa ini? Dengarkan Al-Quran jenuh, malah diganti dengarkan musik. Oh, iya. Baca Quran
jenuh, malah diganti nonton televisi. Nah, yang kayak begini nih. Ya, oleh karena itu, maka ayo kita isi hidup kita ini dengan ibadah. Loh, ibadah itu sampai mati, Ustaz. Iyalah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai ajal datang kepada kita. Berarti tidak ada istirahatnya, nggak ada. Nah, terus kapan kita itu bisa istirahat? Ya pada saat kaki kita sudah melangkah ke surga Allah, maka itulah istirahat yang sebenarnya. Karena di surga tidak perlu capek-capek beribadah. Di surga tinggal menikmati hasil yang kita tanam pada saat kita hidup di dunia. Nah, itu ya. Baik, oleh karena itu kita diciptakan oleh Allah ini bukan untuk main-main. Bukan. Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, ya, tolong diingat itu, untuk ibadah, bukan untuk main-main. Jalan-jalan, bukan, ibadah. Gak usah jalan-jalannya itu sambil zikir. Oh ya, lain soal. Ngeles ini ya, ada aja jawabannya itu kan. Jalan-jalannya itu saat ke mall itu sambil baca sholawat, sambil zikir, ada aja ya. Baik, kita lanjutkan, jangan mencampur adukan antara yang hak sama yang batil ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan di kolom chat? Ada, silakan. Ayo dibacakan pertanyaan di kolom chat bagi yang ikut kajian secara offline. Silakan. Oh, online, silakan. Nah, itu yang tanya laki atau perempuan? Perempuan. Barakallahu fiki. Jadi beliau bertanya, adakah zikir pagi yang sahih? Apakah zikir al-maksurat ya itu sahih? Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, ada zikir itu al-maksurat karya Hasan al-Banna. Hasan al-Banna. Di dalamnya ada hadis-hadis yang lemah derajatnya. Jadi kalau kepingin zikir pagi petang yang sahih, maka saya sarankan yaitu untuk dimiliki zikir pagi yang ditulis oleh Ustadzuna, Ustadz kita semua, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala. Yaitu judulnya, ya zikir pagi dan petang, menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu memang betul-betul yang tercantum adalah hadis-hadis yang sahih. Tapi kalau al-maksurat, itu di dalamnya masih ada, yaitu hadis-hadis yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terus, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Duduk. YouTube. Oh, sambil mendengar YouTube ya. Lalu untuk sholat malam bisa kita sholat taubat, lanjut tahajud, lanjut banyak, selesai baru berdoa, tetap boleh, ya. Atau baru setiap sholat. Nah, mana yang diatur? Nah, barakallahu fiik ya. Jadi yang pertama, apakah boleh zikir pagi petang sambil lihat di media seperti YouTube? Boleh, sah-sah saja, boleh ya. Asalkan kalau bisa kita juga ikut membacanya, menirukannya, seperti itu ya. Baik, ini tahap belajar. Kalau sudah orang itu kalau sering mendengarkan lama-lama kan hafal. Maka kalau bisa ya hafal. Kalau belum hafal nggak apa-apa sambil melihat. Boleh. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait yaitu sholat tahajud, lalu ditambah dengan hajat, ditambah lagi dengan sholat sunat taubat misalnya. Ya, apakah ini diperbolehkan lalu ditutup dengan doa, ataukah sendiri-sendiri, ataukah boleh dirangkap gitu ya? Maka jawabannya karena itu sifatnya sunnah, maka niatkan saja, yaitu mengerjakan tahajud dengan sholat hajat, boleh. Loh, sholat hajat itu ada dalilnya, ada riwayatnya Ibnu Majah, hadisnya sahih, boleh sholat hajat, gitu ya. Karena sama-sama sunnah, boleh. Jadi tahajud diniatkan dengan hajat, plus diniatkan dengan sholat sunat taubat, seperti itu, sah, nggak apa-apa. Karena hukumnya sama-sama sunnah. Kecuali kalau hukumnya wajib, nggak boleh. Misalnya bayar utang Ramadan, yaitu diniatkan sama dengan Senin Kamis, nggak boleh. Karena membayar hutang Ramadan itu wajib, Senin Kamis itu hukumnya sunnah. Tapi kalau Senin Kamis diniatkan sama dengan Ayyamul Bid, sama, nggak apa-apa, sama-sama sunnah. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya demikian. Karena mengingat waktunya sesaat lagi akan masuk waktu maghrib,
Ya, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.